In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang berkasih dimanapun berada, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan tetap dianugerahi kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia dalam Tuhan. Hari ini adalah hari mengenang, mendoakan semua orang beriman yang telah berpulang. Kita diajak untuk mengenang mereka semua dan menyerahkan mereka kepada penyelenggaraan kasih Allah Sang Penyelamat semua umat manusia. Kita akan membaca Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kemarin kita merayakan semua orang kudus, entah yang terkenal, entah yang tidak terkenal, entah yang menjadi nama baptis dan pelindung kita juga pada waktu kita menerima sakramen penguatan, entah mungkin tidak pernah dipakai untuk nama baptis atau nama saat umat Katolik menerima sakramen penguatan. Semua orang kudus, dan bisa jadi orang kudus itu begitu dekat dengan kita. Pastinya para kudus yang namanya menjadi nama baptis kita atau nama penguatan kita merupakan pribadi santo atau santa yang secara personal dekat dengan kita, juga secara spiritual dan sakramental. Hari ini, sesudah kemarin kita merayakan orang kudus, gereja mengajak kita untuk mengenang dan mendoakan mereka yang telah berpulang, semua orang beriman. Begitu judul dari liturgi kita setiap tanggal 2 November. Asal-usul jejak-jejaknya yaitu praktek yang dilakukan oleh para pertapa, para rahib Benediktin yang mendoakan orang-orang yang berpulang supaya segala dosanya diampuni dan dibahagiakan di surga. Tepatnya tanggal 2 November tahun 1998. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, makna dari hari mengenang
mereka yang berpulang adalah kita diajak untuk menyadari bahwa kita yang masih hidup di dunia ini juga masih memiliki relasi dengan mereka yang telah berpulang. Dan relasi itu dibangun saat kita mengenang dan mendoakan mereka. Mungkin kita bahkan tidak layak mendoakan mereka. Karena apa? Mereka yang telah berpulang justru mendoakan kita dari surga. Itu kalau kita berpegang pada surat Santo Paulus kepada umat di Tesalonika, dikatakan bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Kristus telah dinaikkan ke dalam kemuliaan. Kalau mereka telah dinaikkan ke dalam kemuliaan, berarti mereka telah bahagia di surga dan mereka mendoakan kita. Maka dalam situasi ini kita bukan mendoakan mereka, tetapi berdoa bersama mereka untuk siapa saja yang barangkali karena satu dan lain hal belum mengalami kesempurnaan kebahagiaan surgawi. Doa-doa kita yang kita intensikan bagi mereka membuat mereka segera dibahagiakan di surga. Tentu yang pertama dan terutama adalah Yesus sendiri sebagai Sang Juru Selamat. Seperti yang diwartakan dalam Injil pada hari ini, Yesus berjanji setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan dibiarkan hilang, tidak akan dibiarkan binasa, melainkan beroleh kehidupan kekal, dan Kristus akan membangkitkan pada akhir zaman. Akhir zaman secara personal sudah dialami saudari-saudara kita, mungkin ibu kita, mungkin ayah kita, mungkin kakek nenek kita, sanak kerabat keluarga kita, siapapun. Mereka yang telah berpulang di dalam Kristus, mereka dibangkitkan oleh Kristus, dan Kristus menganugerahkan kehidupan abadi dalam kebahagiaan bagi mereka. Maka doa-doa kita membantu proses itu seandainya ada mereka-mereka yang kurang diperhatikan oleh keluarganya, oleh sanak kerabat dan keluarga, bahkan tidak pernah didoakan sesudah kematian mereka. Doa-doa kita bermanfaat bagi mereka seandainya mereka masih belum mengalami kesempurnaan kebahagiaan surga. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari pada hari ini kita kenang siapa kira-kira yang perlu kita doakan. Kita mengenal mereka, atau mungkin kita berdoa saja untuk siapapun yang tidak pernah kita perhatikan atau diperhatikan oleh sanak kerabatnya. Saya pribadi mempunyai keyakinan, dua orang yang kukasihi yang sudah berpulang, yakni ibuku dan adikku yang nomor 3. Sejak kematiannya, mereka bahagia di surga. Bukan pertama-tama karena kebaikan mereka, meskipun saya mengenal betapa baiknya mereka, tetapi terutama dan pertama-tama karena Yesus, seperti yang diwartakan di dalam Injil hari ini. Demikian juga kita mengenal pribadi-pribadi yang telah berpulang dengan kebaikan dan kekurangannya. Mari kita percayakan mereka kepada Kristus sendiri. Kita kenang mereka, kita berdoa bersama mereka untuk siapa saja yang membutuhkan doa-doa kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, seperti yang kita daraskan dalam doa Salam Maria. Doakanlah kami orang yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam